Hai teman-teman Hanes Diary, thank you banget buat excited kalian, antusias kalian di video Hana yang sebelumnya. Bener-bener Hana gak nyangka banget dalam satu hari bisa sampai 500 penonton. Dan itu tandanya bahwa kalian benar-benar butuh banget tentang worship leader. So today Hana mau sharing menjadi worship leader pemula part 2. Dan di part yang kedua ini, Hana mau men-sharingkan cara menyusun lagu untuk menjadi seorang worship leader. Gimana sih caranya untuk kita bisa nyusun lagu sesuai tema sebagai seorang worship leader pemula? Nah, yang pertama, seperti yang Hana telah bilang di waktu kemarin, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Untuk menentukan tema ini, udah dijelasin kemarin dalam video bahwa kita itu harus ngeliat dulu, kita ini sedang melayani di ibadah apa, di acara apa, berapa menit durasinya, kita harus perhatiin dulu. Contoh simpelnya, sekarang Hana ambil contoh, kita melayani di gereja di minggu pertama. Biasanya, kalau di minggu pertama, di ibadah umum, itu ada yang namanya perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu, logikanya kalau misalnya perjamuan kudus, berarti kan kita mengingat akan bagaimana pengorbanan Tuhan untuk setiap kita nih. Nah, karena kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, otomatis tema-tema yang muncul adalah tentang kebaikan Tuhan, terus tentang kasih Tuhan, bisa juga tentang pertobatan ataupun keselamatan. Kita ambil contoh dari tema yang paling umum ya teman-teman, misalnya itu tentang bersyukur, dan kita dikasih tenggang waktu menjadi WL itu sekitar 15 menit dan di ibadah umum biasa. Gimana cara nentuin lagunya? Oke, kita masih tetap ambil contoh yang tadi, yaitu temanya bersyukur. Karena temanya tentang bersyukur, kalian bisa pakai 2 lagu. Kalau Hana kasih contoh ini 2 lagunya. Yang pertama lagu cepet, yang kedua lagu lambat. Nah, lagu yang pertama itu yang na 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 na. Tahu kan? Kalau kalian anak-anak sekolah minggu biasanya tahu tuh lagu itu. Dan yang kedua, Hana mau ambil lagu Ku Bersyukur Bapa dari Symphony Worship ya. Dari 2 lagu itu bisa dipakai untuk 15 menit. Itu bisa diulang-ulang. Mungkin teman-teman agak notice ya. Yang biasa WL tuh biasanya mungkin notice kenapa aku tadi bilang lagu cepat dan lagu lambat. Aku nggak mau bilang lagu praise dan lagu worship. Biasanya kan kalau di gereja tuh kebanyakan lagu praise-nya apa ya? Lagu praise tuh lebih cenderung ke lagu cepat gitu kan. Terus lagu worship-nya apa ya gitu? Cenderung ke lagu yang lambat gitu. Padahal sebenarnya teman-teman mau lagu worship ataupun lagu itu sebenarnya bisa ada di dalam lagu yang cepat maupun lagu lambat gitu. Jadi makanya Hana kalau ngomong sekarang lebih ke lagu cepat atau lambat, tapi bukan mengkelompokkan menjadi lagu worship ataupun lagu praise. Karena bisa aja di lagu cepat itu kita juga ada worshipnya juga, kita menyembah Tuhan juga. Jadi ya menurut Hana lebih cocoknya untuk lagu cepat dan lagu lambat ya teman-teman. But it's okay, terserah kalian mau gimana. Tapi itu Hana. And then next kita lanjut lagi ke yang tadi gitu. Kenapa sih lagunya itu di awal lagu cepat dulu? Nah, Hana jelasin ya. Kenapa nggak lagu lambat dulu nih gitu kan? Kan lebih enak lagu lambat dulu daripada lagu cepat. Gini ya teman-teman, kalau misalnya kita dikasih waktu 15 menit dan misalnya disarankan untuk lagu cepat 1 dan lagu lambat 1. Kenapa lagu cepat dulu? Karena untuk memecahkan suasana. Iyalah, kalian ingat kan kalau misalnya kalian jadi worship leader, terus kalian mimpin di depan dan orang-orang baru pada datang, mereka nggak lama kenal, maksudnya udah lama nggak datang ke gereja, terus duduk gitu, dan pasti kan agak kagok-kagok gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya bisa jadi ice breaking untuk bisa memecahkan suasana supaya pas nanti firman tuh lebih enak aja. Nah, terus kenapa lagu lambat yang kedua gitu? Karena sebelum firman kita kan biasanya nyanyi lagu yang slow. Kenapa sih slow? Sebenarnya secara psikologis lagu lambat itu lebih menyentuh hati gitu. Jadi sampai ke hati, bukan berarti lagu cepat menyentuh hati, nggak menyentuh hati juga, menyentuh juga. Cuman lebih secara psikologis lebih menyentuh ketika lagu lambat. Misalnya aja kalian itu doa secara pribadi. Biasanya kan kalian pakai lagu-lagu lambat kan karena lebih menyentuh gitu. Nah, sama juga dengan worship leader ini, lebih menyentuh lagu yang pelan. That's why lagu yang pelan itu yang kedua. Oke,
Next. Nah, semisalnya nih, Kak, gimana kalau misalnya lagunya aku mau lambat semua aja, aku nggak mau lagu cepet gitu. It's okay, nggak ada masalah. Mau lagu lambat semua ya silahkan, terserah kalian gitu. Dan kalau misalnya mau lagu lambat semua, ya berarti contoh formatnya gini ya teman-teman. Ini Hana pakai contoh dengan tema yang lain. Kalau tadi kan tema tentang bersyukur gitu. Nah, sekarang tema tentang pertobatan, tapi masih di minggu pertama untuk perjamuan kudus ya. Lagu yang pertama yang Hana akan pilih yaitu lagu Kalau Ku Hidup Bagimu, yang nyanyi Sari Somorangkir kalau nggak salah. Kalau ku hidup bagimu, yang lagu itu. Terus sama lagu yang kedua pilihan Hana yaitu I Worship You. Itu dari Symphony Worship juga. Karena ini sama-sama lagu lambat, gimana ya caranya nentuin untuk ini kayaknya lebih enak di depan deh daripada yang ini gitu. Gimana nentuinnya sebenarnya kalian akan lebih ngerti sendiri kalau kalian seiring berjalannya waktu kalian menjadi WL, kalian bakal ngerasain. Tapi kalau Hana suka format ini karena dilihat dari lirik dan tempo lagunya. Ya temponya sama sih, nggak ya sama-sama lambat juga. Cuman kalau kita lihat dari liriknya ya. Kalau misalnya lagu yang pertama itu kan Kalau Ku Hidup, liriknya itu kan yang pertama, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan ku. Jadi lirik yang pertama tuh kayak Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, dan selanjutnya itu liriknya lebih kayak menyanjung Tuhan gitu loh. Kayak oh ya Tuhan, ya Tuhan tuh yang menyelamatkan kita gitu kan. Itu sebagai ekspresi atau pernyataan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya lagu yang kedua, kenapa I Worship You jadi lagu yang kedua? Karena lebih cenderung ke aku menyembah Tuhan gitu loh. Jadi ke aku, I worship you, Jesus, I worship you. Kalau yang di awalnya kan, my heart, la 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 la. Ya aku lupa sih liriknya. Jadi itu teman-teman, karena pertimbangan hal itu, makanya Hana memilih untuk lagu yang pertama itu Kalau Ku Hidup Bagimu menjadi yang pertama, baru yang kedua I Worship You. Dan pastinya supaya lebih menyentuh, lebih dapet ya feel-nya gitu. Itu kalau menurut Hana ya gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah dua hal yang harus teman-teman ingat dalam menyusun sebuah tatanan lagu untuk menjadi worship leader. Yang pertama tadi menentukan tema, dan juga jangan lupa untuk menentukan lagu yang sesuai, dan gak bisa sembarangan masukin aja, tapi bener-bener harus dilihat dari tempo, dari lirik, dan sebagainya. Itu semua dari Hana. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa share pertanyaan teman-teman di kolom komentar nanti di bawah. Dan teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini sangat memberkati teman-teman dan juga bisa membantu dalam pelayanan teman-teman, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi worship leader yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Thank you for watching.